Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 9 yang kita laksanakan secara daring atau jarak jauh ini. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah. Yang pertama, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi dari segala macam penyakit dan musibah. Kemudian yang kedua, kita mohon pada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang alam gaib ya. Jadi kita akan membahas tentang pengertian alam gaib. Alam itu dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu alam nyata dan alam gaib. Alam nyata adalah alam yang dapat dirasakan dan diketahui keberadaannya oleh panca indera manusia. Jadi alam nyata itu adalah alam yang dapat dirasakan dan diketahui keberadaannya oleh panca indera manusia. Sedangkan alam gaib adalah alam yang tidak tampak dan tidak dapat diketahui keberadaannya oleh panca indera manusia. Jadi alam gaib itu bukan tidak ada, tapi keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Keberadaan alam gaib itu harus kita yakini dengan sepenuh hati akan keberadaannya sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat. Sekaligus ayat ini menjadi dalil tentang keberadaan alam gaib. Kemudian anakku sekalian, sekarang kita coba membahas macam-macam alam gaib. Jadi alam gaib itu terbagi dari beberapa yang akan kita coba bahas satu persatu. Untuk sementara, untuk pertemuan kali ini, yang pertama akan kita bahas tentang yaitu alam barzakh, atau yang biasa kita kenal dengan alam kubur. Itu termasuk adalah salah satu dari alam gaib. Apa alam barzakh itu? Secara bahasa, barzakh itu artinya pemisah. Jadi barzakh itu artinya pemisah. Jadi kalau secara istilah, alam barzakh itu adalah pemisah antara alam kehidupan dunia
dengan alam kehidupan akhirat. Jadi alam barzah itu belum masuk alam akhirat. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah yang menjadi pemisah antara alam kehidupan dunia dengan alam kehidupan akhirat. Jadi semua arwah orang yang sudah meninggal itu akan berada di alam barzah atau alam kubur yang kita kenal sampai dengan nanti datangnya hari kiamat. Jadi semua arwah orang yang telah meninggal itu berada di alam barzah, itu menunggu untuk masuk ke alam akhirat, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi alam barzah ini sebagai persinggahan ya, sebelum masuk ke alam akhirat. Di alam barzah ini ya, apa yang akan dialami oleh manusia ketika berada di alam barzah? Jadi semua manusia akan merasakan kehidupan sesuai dengan kehidupannya di dunia. Bagi mereka yang beramal baik, jadi amal baiknya lebih banyak, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Sementara bagi mereka yang amal buruknya itu lebih banyak, maka akan mendapat siksa kubur. Jadi nanti di alam barzah manusia itu akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan mempertanyakan semua tingkah lakunya ketika berada di dunia. Ketika amal baiknya bagus, lebih banyak, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, ketika amal jeleknya yang lebih banyak, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Jadi itu yang akan dialami oleh manusia ketika berada di alam barzakh. Kemudian dalil tentang keberadaan alam kubur atau alam barzakh itu terdapat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. Jadi bisa kalian baca, itu di buku paketnya juga ada dalam Al-Quran, bisa kalian lihat dalil tentang keberadaan alam kubur atau alam barzakh itu di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. Anakku sekalian, sementara itu ya yang akan kita bahas tentang beriman atau mengimani keberadaan alam gaib ya. Jadi yang pertama, macam-macam alam gaib yang kita pelajari adalah alam barzakh. Selanjutnya kalian kerjakan ini latihan soal agar kalian lebih memahami materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, alam dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Sebutkan dan jelaskan. Jadi kalian sebutkan dua bentuk alam itu, kemudian jelaskan masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan arti alam barzakh. Yang ketiga, apa yang akan dialami manusia ketika berada di alam barzakh. Ini kamu ceritakan itu peristiwa yang akan dialami manusia ketika berada di alam barzakh. Kemudian yang keempat, tulislah Quran surat Al-Baqarah ayat keempat sampai kelima dengan terjemahannya ya, dengan artinya. Jadi itu 4 saja latihan soal yang kamu kerjakan. Kamu tulis soal dan jawabannya di buku latihan. Kemudian nanti kalian foto, kemudian kalian upload ya di e-learning itu di KI3 atau penilaian pengetahuan. Diingat ya, fotonya jangan sampai lebih dari 2 MB ya. Harus di bawah 2 MB biar bisa diupload ya. Demikian anakku sekalian ya, untuk pembelajaran akidah akhlak untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan ya sampai di sini.
Kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.